bersaing dan sejajar, bukan hanya berjalan bersama, tapi berlari bersama-sama dengan saudara kita di Indonesia lain untuk maju bersama. Papua adalah Indonesia. Indonesia akan cacat tanpa Papua. Untuk bangsa Indonesia, keselamatan bangsanya, tanahnya, penduduknya, saya cium bendera ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berangkat dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka semua daerah jajahan Belanda dengan menggunakan azas hukum internasional uti possidetis juris, di mana batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Otomatis, seluruh daerah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua, beralih menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat itu. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Belanda tidak sepenuhnya ikhlas melepas Indonesia. Dengan berbagai strategi liciknya, Belanda terus berusaha untuk mempertahankan daerah-daerah jajahannya. Dalam periode antara 45 sampai 49, Belanda tetap tidak mau kalau Papua itu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jadi walaupun kita sudah sepakat bahwa yang kita maksud dengan wilayah Republik Indonesia adalah bekas Hindia Belanda, namun dalam proses karena ada perang yang dipaksakan oleh Belanda, akhirnya Papua tetap ditunda. Klaus Jue dan Nicholas Simon Mesat merupakan putra asli Papua yang pada saat itu digunakan oleh kerajaan Belanda untuk membantu mewujudkan propaganda Belanda dengan membentuk negara Papua. Bahkan Nicholas Jue lah yang menciptakan bendera bintang kejora. Dalam tempo 1 tahun itu Belanda dirikan satu undang-undang dasar sementara untuk Papua yang mereka namakan Bewindsregeling Nederlands-Guinea. Kami anak-anak muda waktu itu semangat untuk mendirikan satu negara Papua. Karena mereka waktu itu disuntik oleh Belanda bahwa satu waktu Papua akan merdeka. Darun Ningrat mulai bersidang. Dalam sidang itu harus orang Papua sendiri tentukan masa depannya. Rakyat Papua harus pilih bendera nasionalnya, undang-undang dasarnya, nama daerahnya, program politik selanjutnya dari orang Papua. Serahkan itu kepada kerajaan Belanda, supaya kerajaan Belanda putuskan kemerdekaan Papua Barat. Melalui forum internasional, yakni Forum PBB, setiap tahun masalah Irian Barat dimasukkan dalam acara sidang umum PBB sejak tahun 1953. Serta ketegasan melalui konferensi Asia Afrika yang didukung oleh negara-negara Asia Afrika. Kearoganan pemerintah Hindia Belanda semakin menjadi. Melakukan unjuk kekuatan dengan mengirimkan kapal induk Karel Dorman ke perairan sekitar Irian Barat, serta memperkuat angkatan darat dan angkatan udara di Irian Barat. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Yakin bahwa Belanda tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan sengketa kasus Irian Barat, pada tanggal 10 Februari 1958, Indonesia membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengumumkan pemutusan diplomatik dengan Belanda. Komando saya dengan tegas ialah
Gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengumumkan Trikora di Yogyakarta yang berisi gagalkan pembuatan negara boneka buatan Belanda, kibarkan sangsaka merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Tanggal 2 Januari 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan pelimpahan kekuasaan kepada Mayor Jenderal Soeharto bermarkas di Makassar. Komando Mandala ini adalah pasukan militer, kekuatan militer, kekuatan tentara yang akan digunakan untuk merebut Irian Barat. Tanggal 1 Mei jam 12.30, pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Selama kurun waktu kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya Papua benar-benar dikembalikan kepada Indonesia, pemerintah Hindia Belanda meninggalkan sejumlah sel yang akan terus berpropaganda dengan tujuan melepaskan Papua dari Indonesia. Namun kebenaran tetaplah kebenaran. Pernyataan bahwa Papua adalah Indonesia mendapat dukungan seluruh dunia hingga negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group secara tegas mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua yang saat ini terbagi atas dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat terus-menerus membangun untuk memberikan yang terbaik bagi bumi dan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Semangat untuk maju inilah yang mendorong pemerintah Indonesia memberlakukan Otsus atau otonomi khusus untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya putra-putri Papua membangun daerah mereka. Otsus terbukti telah mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kemajuan kota-kota di Papua seperti Sorong, Jayapura, Manokwari, dan kota-kota lain di Papua telah banyak memberikan kontribusi atas kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jika masih ada penilaian bahwa Papua masih ketinggalan, belum maju, belum berubah, ungkapan tersebut tidak lagi sesuai dengan fakta-fakta kemajuan yang ada di Papua saat ini. Kamar Adat Pengusaha Papua itu dia lahir karena otonomi khusus untuk mengakomodir semua orang Papua yang merasa dirinya adalah pengusaha. Jadi kita namakan bahwa KAP adalah Kadinnya Papua. Ada yang bergerak di jasa konstruksi, ada yang bergerak di ekonomi berbasis kerakyatan. Pembangunan telah membuat Papua maju dan sejahtera, seperti halnya yang terjadi di kota Sorong. Selain memiliki kearifan lokal, juga memiliki potensi yang tak kalah saing dari kota-kota lain. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bangunan serta swalayan yang begitu pesat menjadikan kota Sorong merupakan salah satu kota termaju di ujung timur Indonesia. Dari sisi pariwisata, kota Sorong juga memiliki tempat wisata yang tidak kalah menarik dan salah satu pulau di Sorong yaitu Raja Ampat yang sangat terkenal. Sorong juga eksis sebagai kota jasa, industri, dan perdagangan. Sektor jasa yang menjadi andalan kota Sorong tercermin dari dinamika sektor perhubungan, baik perhubungan laut, udara, maupun darat.
Di daerah lain Papua, para pedagang dari Papua New Guinea berbondong-bondong mengunjungi Wutung di Jayapura serta distrik Sota Merauke yang berbatasan dengan wilayah lain negeri Papua New Guinea. Basically, almost everything that we need from PNG, we go there. Because Wanimo is smaller than Jayapura. We don't have plenty stores. We don't have a lot of goods and services. That's why a lot of us from this side, we go across to Ruko on Tuesday and Thursday for shopping day. And some of us go all the way to Sko, Koya, even all the way to Jayapura. Sarana dan prasarana terus dibangun guna menciptakan Papua yang semakin maju dari hari ke hari. Beban tanggung jawab kita semakin berat karena Kabupaten Jayawijaya sendiri itu bisa dijangkau hanya melalui udara, tidak bisa melalui transportasi darat ataupun laut karena keberadaan menjadi di tengah-tengah jantung di Pulau Papua, sehingga infrastruktur yang diakses harus melalui pesawat. Dengan kehadiran OTSIS ini sebenarnya harapan pemerintah pusat untuk memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat ini yang mungkin perlu kita bangun bersama supaya bagaimana mengemas kegiatan pembangunan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat. Dengan bantuan dana OTSUS, pemerintah daerah semakin giat membangun jalan darat untuk memberikan akses distribusi bagi barang dan perdagangan. Kabupaten Jayawijaya contohnya. Kabupaten Jayawijaya yang merupakan salah satu kabupaten di Papua dengan ibu kota Wamena dengan luas daerah 52.916 km persegi yang meliputi 28 kecamatan dan jumlah penduduk lebih dari 432.000 jiwa, di mana sebagian warganya hidup di lereng-lereng perbukitan yang sulit dijangkau. Jadi jalan yang sementara kita berdiri dan di atas jalan ini yang dilalui dengan kendaraan yang mengangkut material ini jalannya menuju dari distrik Pelebaga menuju ke distrik Hubikosi. Jalan ini panjangnya kurang lebih 1.970 meter, di mana jalan ini merupakan jalan kawasan strategis cepat tumbuh. Saat ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya giat membangun akses untuk menghubungkan masing-masing daerah agar distribusi dapat berjalan. Kita akan berusaha keras, kita membangun kabupaten ini supaya kabupaten ini ke depan lebih baik, seperti halnya dengan moto Kabupaten Jayawijaya itu Yogota Kebuluk moto yang artinya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hasil pembangunan kini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat hubungan antar daerah di Kabupaten Jayawijaya semakin mudah dijangkau. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B menargetkan pengerjaan 14 ruas pembangunan jalan yang menghubungkan dua provinsi ini dapat segera diselesaikan. Banyaknya kendala untuk membangun infrastruktur di Papua, mengingat luasnya tanah Papua dan beratnya medan, namun itu bukanlah alasan untuk berhenti membangun Papua. Seluruh rakyat Indonesia seharusnya bangga melihat Papua saat ini. Papua maju pesat, kesejahteraan masyarakat pun semakin membaik. Selain pembangunan, sisi kesehatan menjadi hal yang giat dibenahi pemerintah di Papua. AIDS, salah satu penyakit yang mematikan di dunia, berepidemi di Papua. AIDS oleh pemerintah dengan dukungan berbagai pihak yang sangat peduli akan kemajuan Papua mendapat perhatian yang khusus. Mengingat penyebaran AIDS yang tertinggi terjadi di kota-kota di Papua dan Papua Barat. Selain penanggulangan masalah penyebaran HIV AIDS adalah malaria dan tingginya angka kematian bayi.
Pemerintah melalui Dinas Kesehatan melakukan terobosan untuk memperkecil angka-angka negatif agar Papua menjadi sehat dan masyarakat pun sejahtera karena program kesehatan yang baik. Program yang sekarang kita sedang jalan dengan namanya program Quick Wins. Program tercepat tapi dapat terukur. Adalah pelaksanaan Kartu Papua Sehat. Kartu Papua Sehat ini kartu yang dimiliki orang Papua sebagai bukti jaminan oleh pemerintah daerah semua tingkatan pelayanan di Papua. Selain masalah kesehatan, pemerintah menitik beratkan pembangunan di Papua dari sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia Papua bukanlah manusia-manusia terbelakang. Keinginan belajar mereka yang tinggi membuktikan begitu banyak prestasi bisa mereka ciptakan. Pembangunan dan kemajuan pendidikan di Papua terus diupayakan oleh pemerintah. Jadi jangan heran ketika Anda melihat banyak sekolah di Papua yang kondisinya jauh lebih baik ketimbang kota-kota lain di Indonesia. Dan putra-putri Papua telah membuktikan bahwa mereka mampu berprestasi di dunia pendidikan. Karena pendidikan yang baik adalah awal dari segalanya. Papua adalah wilayah Indonesia yang pertama kali menerima sinar matahari setiap pagi. Maka perhatian terbesar pemerintah akan pendidikan di Papua menjadi hal mutlak yang akan terus diperjuangkan. Putra-putri Papua terus berjuang untuk memberi yang terbaik bagi kemajuan Papua. Di bawah pimpinan Abraham Octavianus Atururi, kota-kota di Papua Barat seperti Manokwari dan Sorong tumbuh menjadi kota yang tertata, maju, dan sejahtera. Saya melihat sendiri apa yang hari ini dicapai dengan 20 tahun yang lalu hampir di seluruh tanah Papua. Jadi bukan hanya saya sebagai bupati saja, tapi juga sebagai wakil gubernur seluruh Papua. Kemudian